Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita ketemu di bagian ketiga di ekskul komik kita kali ini. Kita hari ini belajar scan. Jadi gambar yang udah kita buat nih, kita scan menggunakan scanner sampai kita mewarnai dengan warna dasar. Tenang aja, saya pakai mouse dulu ya. Saya pakai mouse buat pembelajaran kita kali ini. Nanti tipis-tipis mungkin di part berikutnya saya akan perkenalkan dengan pen tablet ya, atau kalau merek sih ngomongnya Wacom ya. Cuma kalau untuk kali ini tenang, yang pakai mouse tetap bisa. Sebenarnya semua pembelajaran saya nanti tetap bisa dilakuin pakai mouse, cuma nanti ada perkenalan tipis-tipis karena buat ngasih tahu bedanya apa sih, keunggulannya apaan sih. Nah gitu. Nah, kalau saya nge-scan, jadi kan tadi udah di tipis-tipis di bagian kedua, di chapter kedua udah dikasih tahu kalau saya tuh biasa gambar pakai kertas ukuran A4 seperti ini, gambarnya pakai spidol. Terus kadang malah garis-garis pensilnya nggak begitu saya hapus ya, karena agak-agak males gitu. Cuma tetap kalau kalian baru menggambar, hapusnya sampai bersih supaya nanti ketika proses pengangkatan warnanya, pengangkatan garis hitamnya akan mudah. Nah, saya memakai scanner yang ini nih. Ini murce nih, maksudnya termurah di pasarannya ya untuk ukuran A3 ya. Ini Canon LIDE, saya pakai ini. Oke, untuk proses nge-scan gimana? Pertama, kalau kalian punya scanner itu pojokannya ada tanda panahnya. Ini frame-nya kekecilan ya, mungkin kalian juga nggak bisa lihat ya. Cuman kalau kalian buka di scannernya itu ada tanda panah buat pojokin kertasnya. Jadi kertas tuh harus benar-benar pojok di tanda panah itu. Nah ya, saya masukin dulu di scannernya. Kemudian seperti kalian lihat ini di home lagi. Ini saya pakai Adobe Photoshop. Kalau untuk nge-scan saya pakai file, masuk ke import via support. Terus ini open acquire image Photoshop sama create unique subfoldersnya. Ini sebenarnya nggak usah dicentrang nih, saya sebel, cuman ya udah defaultnya centrang ya udah aja. Nah, ini destination foldernya adalah jatuhnya file. Ya, jatuh letaknya file ada di mana? Ini ada di C user WD pictures. Cuma kalau saya rada-rada males, saya orangnya agak malesan. Sebenarnya bisa diatur nih, klik tombol browse aja. Kita bisa taruh di mana nih? Saya contohin ya, di data D terus ekskul. Saya taruh di sini nih, terus klik OK. Nah, setelah browse atau letak jatuhnya file udah kita tentukan, ini open acquire image in Photoshop, filenya langsung keluar nih di Photoshopnya gitu, file yang lagi kita scan. Kita klik start aja. Nah, nih device yang mau dipakai yang mana nih? Saya pakai Canoscan LIDE 300. Ya, dia udah biru, udah aktif. Langsung aja klik OK. Nah, ini bagian yang rada-rada nih ya. Ini saya pakai yang mode simple aja. Saya advance mah agak-agak ribet. Nah, saya seneng yang simple-simple kayak gini nih. Kalau saya mau nyeken gambar berwarna, saya pakai color picture. Cuma yang mau saya scan kan hitam putih nih, komiknya hitam putih nih. Garisnya spidol seperti ini nih, spidol sama drawing pen. Jadi, saya pakainya yang grayscale picture. Nah, cuma ada keharusan nih, kudu wajib musti. Nah, adjust the quality of scan picture. Kita adjust the quality of scan picture maksudnya apa? Resolusinya di sini nih harus kudu musti wajib 300 dpi. Ini paling rendah 300 dpi atau dot per inch ya. Tingkat kerapatan gambar nanti akan saya jelasin. Ini tingkat kerapatan gambarnya harus 300 dpi. Ini jangan diapa-apain ya. Brightness, kontras segala macam jangan diapa-apain. Kalau udah nih kudu wajib harus 300, klik OK. Monggo kalau yang suka nge-preview, kalau saya orangnya hajar langsung, kita klik yang scan. Nah, dia nge-scan nih. Nah, ini hasilnya. Apa sih yang harus diperhatiin ketika kalian nge-scan seperti ini? Perhatiin, pertama, modenya ini di nama file img.bmp. Ini BMP harus kita rubah, warna indeksnya harus kita rubah jadi Photoshop. Caranya gimana? Harus kita save as file, save as,
Mana save as ya? Nah, ini save as. Nah, ini kita ke ekskul, saya ganti aja namanya ya, latihan. Nah, save as type-nya, BMP-nya kita rubah dulu jadi Photoshop. Ya, mesti kudu wajib harus jadi Photoshop. Nah, latihan, kemudian Photoshop, baru kita save. Nah, sekarang setelah jadi PSD, perhatikan udah nggak BMP lagi ya, ini jadi PSD, cuma warna color mode-nya masih index. Kita rubah jadi, karena kita mau ngewarnain image mode RGB color. Nanti akan ada kelas khusus, nanti akan ada bagian khusus kita ngebahas tentang DPI, dot per inch, kita ngebahas tentang yang namanya RGB sama CMYK, macam-macam warna ini. Tapi sekarang jangan kita bahas dulu nih. Nah, kita santai dulu, jangan langsung digas. Kita klik RGB color dulu. Nah, RGB color ini supaya komputernya nggak nge-lag. Saya biasa pakai RGB, nanti diselesaiinnya di CMYK. Nah, kalau udah seperti ini, warnanya kan nggak ngejreng banget nih, kok nggak hitam banget nih, nggak solid ya hitamnya. Nah, kalau saya setelah hitam gini, saya pencet Ctrl Shift Alt L. Nah, saya ulangin ya, Ctrl Shift sama Alt pencet bareng, CTRL Shift sama Alt pencet 3 tombol itu, langsung pencet huruf L bareng. Nah, ini saya ulangi caranya ya. CTRL Shift sama Alt tahan, 3 tombol itu ditahan bareng, pencet huruf L habis itu. Nah, dia akan seperti ini ya. Ini istilahnya auto level. Ya, dia naikin levelnya. Nah, sekarang bagian berikutnya adalah kita akan memisahkan garis hitam ini dari kertasnya. Kenapa harus kita pisahin? Supaya contoh ini, supaya kalau seumpama saya pengen ngewarnain kulit. Nah, ini susah saya ngewarnain kulit, garisnya kena nih, spidolannya kena, ya kan? Bagaimana nih saya ngewarnain kulitnya tanpa ngenain ininya? Oke, boleh pakai ember-emberan. Warnain gini, wah tapi tetap grepes, tetap jelek. Nah, caranya gimana? Nah, sekarang, oh iya, dari tadi kesan saya zoom in, zoom out ya, zoom in, zoom out, geser kiri, geser kanan. Nah, pertama saya kasih tahu ininya dulu ya, shortcutnya atau atau tombol pintas untuk menggunakan Adobe Photoshop. Pertama, kalau pengen full screen, jadi layar penuh dengan gambar, pencet aja huruf F. Kalau masih kurang full screen, pencet F lagi. Wah, habis nih, tools-tools yang di atas bawah habis. Kemudian keluar dari full screen-nya apa? F lagi. Nah, F. Nah, saya pengen full screen, pencet F. Wah, kurang full screen, F lagi. Nah, keluar dari full screen, F. Oke, saya full screenin aja ya. Saya biasanya kerjanya full screen. Nah, kalau zoom in, kalau geser kertas apa? Geser itu spasi tahan, klik and drag. Nah, spasi tahan, klik and drag, klik tahan tarik. Spasi tahan, klik tahan tarik. Kalau zoom out seperti apa? Zoom out itu kontrol sama spasi tahan, klik. Zoom out, zoom in. Ya, ini zoom in. Kontrol sama spasi tahan, klik, zoom in dia. Zoom outnya apa? Kontrol Alt spasi tahan, zoom out. Nah, zoom in kontrol sama spasi, zoom out kontrol Alt spasi. Nah, oke nih ya. Ini kalau geser spasi tahan, klik and drag. Nah sekarang kita pengen, oh ya, satu lagi, ngilangin toolbar. Ini namanya toolbar nih. Ini namanya toolbar nih. Ya. Nah, ini toolbar, ini namanya menu. Ya. Gimana sih ngilangin menu sama toolbar? Pencet aja tabulasi. Tab di keyboard kamu ada tab TAB, pencet aja, hilang dia. Kalau pencet sekali lagi, nongol lagi. Nah, pencet sekali lagi hilang, pencet sekali lagi, nongol lagi. Ya. Sekarang kita akan misahin itemnya. Nah, misahin itemnya bagaimana cara memisahkan hitam? Caranya begini. Pertama-tama masuk ke image, adjustment, terus level. Nah, sekarang levelnya, klik tahan, tarik panah kecil hitam ini sampai hitamnya hitam solid. Nah, hitamnya semuanya jadi solid. Nah, kamu tarik, kamu kira-kira. Nah,
Tuh, kira-kira semana isemnya. Terus ini yang garisnya ini nih, toggle yang kanan yang putih nih buat dapetin putihnya. Kertasnya sampai putih nih, lihat perhatiin tuh, kertasnya bisa sampai putih tuh ya. Ya. Nah, tapi hati-hati jangan sampai putihnya kebanyakan sampai ngemakan garisnya tuh, kemakan garisnya. No, ya, hati-hati. Maka ini hati-hati banget. Ya, maka ini hati-hati banget. Mid tones-nya juga bisa diatur tuh. Mid-nya juga bisa diatur ya. Atur tingkat di mana hitamnya garisnya ini benar-benar hitam dan putihnya hilang. Kertasnya ini kan kertasnya agak-agak grey dikit. Atur sampai kira-kira putih. Nah, seperti ini nih. Oke ya. Sesudah seperti ini nih. Ini kan hitamnya kerasa ya hitamnya. Nah, kalau garis-garis grepes kayak gini ya coba diatur aja sampai hilang. Nah, hilang kan. Nah, ini lihat digeser aja nih toggle-nya. Nah, hilang. Tuh. Makanya kalau kalian ngapus jangan kayak Bapak nih. Bapak contohnya salah nih. Kalian kalau ngapus harus bersih ya. Nah, sekarang sudah seperti ini, klik OK. Belum selesai. Sekarang kita angkat nih. Kan masih ini namanya layer. Harus keluarin dulu layernya. Caranya gimana? Kalau kamu nggak ada layer, klik window, klik layer. Nah, keluar dan nah semua barang-barang yang ada di sini nih, barang-barang toolbar ini semua ada di ini ya, semua ada di window ya. Window tinggal keluarin nih semua swatch nih. Window, klik swatch. Nah, oke. Sekarang kita pisahin dulu garis hitamnya. Caranya gimana? Masuk ke select, color range. Nah, kita select itu kan bahasa Indonesia artinya pilih. Apa yang mau kita pilih? Nah, color range-nya kita cari yang shadows. Nah, setelah itu klik OK. Nah, baru lihat tuh, ada semut-semutan ya. Ada semut-semutan seperti ini. Ini berarti area garis keseleksi. Jadi tadi kan kita select, klik shadows. Maksudnya, apa yang mau kita pilih nih? Shadow, yang hitam. Nah, begitu kita klik, lihat nih, semut-semutan ini artinya dia lagi nyeleksi bagian yang warna hitam. Setelah itu nih semut-semutannya ada semut-semut seperti ini, Ctrl J. Pencet Ctrl J. Nah, inilah layer 1 ya. Lihat nih, ini gambar mata, ini kan mata, ini mata. Nih, lihat. Saya mau matiin mata yang bawah nih yang background, kita matiin. Nah, kok ada kotak catur? Ini artinya bening. Bolong, lobong. Ini artinya bolong, lobong. Nah, sekarang kalau matanya kita matiin yang layer 1, nah, nggak begitu terjadi apa-apa karena backgroundnya masih ada gambar orangnya. Nah, sekarang layer background kita jadiin warna putih. Caranya gimana? Lihat, layer 1 ini kan biru nih, kotaknya warna biru. Artinya dia adalah layer yang aktif. Ya, layer yang aktif. Sekarang kita bikin kertas putih. Caranya gimana? Klik layer background. Nih, klik layer background. Sekarang pencet huruf D di keyboard, tapi perhatiin, ketika kamu mencet huruf D di keyboard, perhatiin toolbar yang ini nih. Salah. Perhatiin toolbar di sini nih, bagian sini, lihat, saya pencet huruf D. D. Nah, dia berubah jadi hitam, ini berubah jadi putih ya. Huruf D berarti ketika kamu mencet huruf D, akan ada default warna. Warna yang digunakan langsung hitam. Nah, tapi warna keduanya secondary-nya putih. Nah, pencet huruf D sekali. Terus kita pencet huruf X. X itu gunanya menukar warna secondary atau background color ke depan. Lihat nih, Bapak pencet huruf B. Saya pencet huruf X. Ceret. Nah, langsung kebalik ya. Sekarang kita akan gunakan warna putih untuk mengisi layer background ini nih. Perhatiin di layer background ini masih ada sedikit noda-noda nih, lihat nih, ini gambar aslinya. Kita pencet huruf D tadi X ya, udah ya. Pencet ALT tahan lalu delete. ALT tahan lalu delete. Ceret. Nah, warnanya jadi putih ya, seperti ini ya. Perhatiin ya. Nih, saya undo lagi. Yang tadinya ada garis, pencet ALT delete, langsung jadi putih. Maksudnya apa? Maksudnya di layer background ini, saya akan klik 2 kali, saya namain putih. Nah, ini adalah kertas putihnya. Nah, layer 1 saya akan namain. Cara namainnya gimana? Gampang banget. Klik 2 kali aja di tulisan layer 1. Klik 2 kali. Tret. Saya tulis namanya garis. Nah, jadi ini adalah garis, ini adalah putih. Apa yang terjadi jika mata yang bagian putih saya matiin? Matanya ini gambar mata nih ya.
jadi lobong. Nah, apa yang terjadi jika garis saya matiin? Jadi putih. Tuh, jadi kertas putih. Ini adalah garisnya. Nah, lapisan garis, ini lapisan kertas warna putih. Nah, sekarang saya akan selipkan layer baru. Nah, saya akan selipkan layer baru di antara garis sama putih. Caranya gimana bikin layer baru? Pertama, kita klik aja nih gambar kertas-kertasan ini, kita klik create new layer. Nah, layer 1 kita taruh di bawah layer garis dan di atas layer putih. Nah, di bawah layer garis ya. Kita kasih nama layernya warna. Jadi kita ngewarnain di layer ini. Ya, jangan sampai salah klik ya. Nih, perhatiin. Ketika saya klik layernya nih, saya klik layer warna. Nah, berarti dia adalah layer yang aktif. Ya, berarti dia layer yang aktif ada di sini nih. Nah, layer yang aktif ada di sini. Sekarang kita coba ngewarnainnya pakai pensil. Lihat di toolbar ada yang namanya pensil. Kita klik. Nah, lihat nih ukurannya. Ngegedein ngekecilinnya gimana? Gampang. Kurung kurawal, kurung siku atau kurung siku kan? Di sebelah kanannya huruf P ada kurung siku buka sama kurung siku tutup. Kalau kurung siku tutup untuk ngegedein, kurung siku buka untuk ngekecilin. Nah, kalian cari aja warna yang kalian suka. Kalau untuk warna kulit saya pilih peach ya, warna peach saya atau pastel yellow orange nih. Nah, tinggal dikuas aja nih. Ini saya pakai mouse ya, saya nggak pakai tablet ya. Tinggal di blok aja nih. Nah, lihat perhatiin. Dia walaupun saya kenain garis, dia nggak kena garisnya. Kenapa? Karena ada di bawah. Tuh, ada di bawah. Perhatiin layer warna ada di bawahnya garis. Perhatiin ya. Nih lihat, kalau garisnya saya matiin, mata garis saya matiin. No. Ya, mata garis saya matiin. No. Warna doang. Tapi kalau warnanya saya matiin nih matanya. No, warnanya hilang. Nah, sekarang kita akan blok dulu. Cara ngebloknya gimana? Ini saya undo. Oh iya, undo di Photoshop agak beda ya. Gini, undo di Photoshop semua kamu bikin kesalahan 3 kali. Kalau undo biasa kan di Word atau Excel kamu Ctrl Z, Ctrl Z. Nah, dia kalau Ctrl Z doang bolak-balik doang. Nggak bisa banyak. Caranya kalau undo di Photoshop adalah Ctrl sama ALT tahan, CTRL sama ALT tahan, pencet huruf Z-nya berkali-kali sambil kalian menahan Ctrl sama Alt. Ctrl sama Alt tahan, Z-nya dipencet berulang-ulang. 1, 2, 3, Z-nya aja. Tuh, gitu. Nah, sekarang saya akan mewarnain ini nih, mukanya. Mukanya saya akan warnain, muka si tokoh. Saya biasa senjatanya ada 2. Pertama, saya pakai ini, pen bucket, ember-emberan, pen bucket. Nah, kalau kalian baru pertama kali install Photoshop, biasanya nih ada yang nggak kecentrang nih di bagian atas. Nih, entah all layer, entah apa nih nggak kecentrang. Ya, semua harus kecentrang 3-3-nya ya. Centrang 3-3-nya, kalau kalian pakai ember. Nah, baru kalian bisa pakai. Ini saya mau warnain jidatnya dulu ya. Saya pakai ember. Nah, mata. Oh, dalamnya putih-putih nih. Nah, kalau untuk warnain putih-putih di dalam jangan pakai ember gini, takutnya kena garis. Kalian nggak sengaja kena garis nanti nih, saya kasih tahu ya. Sumpama nih, saya matiin dulu garisnya. Lihat nih ya. Sumpama ember kalian kena garis, cepret. Nah, pas garisnya dimatiin, tuh lihat. Jadi berantakan nih. Nah, ya, jangan sampai kena garis. Ini kalau ada bolong-bolong putih kayak gini pakai pensil aja nih, ditutup. No. Dikuas, ditutup ya. Nah, sekarang nih muka bagian bawah. Waduh, jebol kemana-mana, bocor. Nah, caranya gimana? Ini kan bocor nih, bolong. Ya, pakai pensil ditambal dulu. Ya, ditambal dulu nih. Ini saya pakai mouse ya, lihat nih. Nih, tuh, pakai mouse. Ya. Ditambal dulu nih, bagian bawah ditambal. Kita habis ditambal, ceplokin lagi. Nah, wah masih ada putih-putih. Saya pakai pensil. Nah, kalau untuk pindah-pindah antara pensil sama ember, semua nih ember, pensil, ini ada shortcutnya. Kalau pensil B, kalau ember G. Taunya dari mana? Ini pointernya di hover aja, mouse-nya di hover aja ke pensil. Nih, pensil tool berarti B. Lihat ada tanda kurungnya ya, B. Kalau hapusan E, eraser tool tuh ada E-nya. Kalau pen bucket G ya. Nah, ini kita blok dulu ya. Kita blok dulu nih warna mukanya kita blok dulu nih semuanya. Ya.
Gitu. Ini salah nih, baju nih, kaos. Saya mau pakai eraser tool nih. Hapusan. Klik hapusan. Wah, ini modenya harus pensil. Kalau kalian pengen macem-macem modenya, bentuk hapusannya, nih, saya pilih hapusan, klik kanan, cari yang bulat. Nah, ini buat macam-macam mode hapusan ya. Klik 2 kali. Ini saya ulangin ya. Klik hapusan, klik kanan, cari yang lingkaran nih. Klik sekali, klik 2 kali untuk nge-okein. Nah, baru nih kalian hapus nih di sini nih ya. Ini baju nih soalnya, bukan kulit nih, salah. Saya salah nih ya. Nah, balik lagi ke pensil B. Nah, kita kasih lagi. Nah, ini terus tangan nih, tangan. Nih, saya tebelin. Nih, soalnya kenapa saya tebelin nih? Kalau langsung dihajar tuh jebol kemana-mana. Ini saya kasih saya tambal-tambal dulu nih yang bolong-bolong nih. Oke. Wah, ini handphonenya kena. Handphonenya saya hapus dulu pakai hapusan ya. Dihapus dulu. Oke, nih. Ini saya hapus dulu. Ini saya blok dulu. Nah, saya blok dulu. Gini. Jadi, tugas untuk di pertemuan ketiga kali ini, jadi gini, ini bahannya nih, bahan yang mau diwarnain udah ada di linknya. Kalian langsung buka aja linknya. Linknya tuh ada di penyerta video ini ya. Di penyerta video ini ada linknya. Kamu klik aja linknya buat ngedownload materi. Ini materi gambar ini nih, gambar orang lagi nelfon ini udah saya siapin. Jadi kalian tinggal bisa praktek juga nih. Kalau kalian nggak punya scanner, wah saya nggak punya scanner nih, jadi belum bisa nge-scan gambar. Nggak apa-apa, download aja mentahannya ini, gambar ini download aja, terus kalian praktekin. Nah, tugasnya adalah kalian jangan dianeh-anehin dulu, intinya kasih warna dasar dulu. Gambar ini semua dikasih warna dasar nih. Gambar ini yang ada di sini dikasih warna dasar dulu, jangan dikasih bayangan, jangan diapa-apain. Pokoknya semua dikasih warna dasar. Sumpama koran yang di belakang saya maunya biru, monggo kasih warna biru nih. Wah, bocor. Nih, kasih warna biru boleh. Oh, ini kalau bikin garis pakai pensil caranya gimana? Gampang. Klik sekali, klik berikutnya shift tahan. Nah, dia jadi lurus ya. Klik sekali, shift tahan, klik. Nah, dia jadi lurus gitu ya. Nih. Ini udah bisa belum? Nah, udah bisa nih. Semua ini jadi biru, monggo silakan. Intinya kasih warna dasar, jangan kasih shadow ya. Semua dikasih warna dasar dulu di gambar ini. Gitu. Kemudian save aja Photoshop. Gitu untuk pertemuan kita ketiga. Kita nanti ketemu lagi di pertemuan kita keempat membahas yang lebih detail lagi ya. Terima kasih.